Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara dengan kawan saya ya, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah di Jalan Bangka, dan juga dosen BINUS dan juga dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam ya di Jakarta Timur. Namanya Pak Ade Fahrul. Pak Ade Fahrul, gimana Pak? Sehat Pak? Saya setuju dengan ucapan Bapak kemarin di voice note itu Pak, bahwa kita bisa mencapai gaji sebagai YouTuber itu satu miliar ya. Terus Bapak bilang, dulu juga Atta Halilintar, siapa sih dia? Sekarang sih jadi YouTuber hebat ya, betul juga. Dulu Deddy Corbuzier juga bukan siapa-siapa, Raffi Ahmad juga biasa. Ya kan, terus siapa lagi yang Bapak sebut itu Baim Wong juga dulu biasa-biasa aja, sekarang mereka jadi YouTuber hebat ya. Jadi kita bisa katanya. Pak Ade cita-citanya setelah saya jadi 1 miliar, setelah Yudi nih, dia naik 1 miliar gajinya. Kayaknya bisa Pak, karena mereka itu Atta Halilintar tuh juga kalau dari segi pendidikan ya SMP Pak. Ijazah tuh nggak bisa nerusin karena nggak punya duit. Orang tuanya kan ijazahnya pun nggak ditebus tuh. Kalau kita lihat di ini wawancara dia di podcastnya Roma Irama ya, nggak ditebus ijazah SMP-nya karena nggak punya uang, nggak tahu juga ijazah itu di mana sekarang katanya. Jadi ada peluang gitu, jadi YouTuber gajinya 1 miliar ya Pak Ade ya, 1 bulan. Insya Allah bisa. Saya yakin juga ya. Padahal di video di target saya sebagai YouTuber itu kan saya cantumkan ada 7 target itu. Salah satunya target saya adalah ngapal Quran, terus melampaui jumlah video dari YouTuber terbesar saat itu, yaitu PewDiePie yang 4.500. Itu sudah saya lampaui setahun yang lalu. 4.500, sekarang video saya 6.700 jumlahnya ya. Karena saya semangat Pak Ade ya. Nah sekarang terus yang ketiga, penghasilan saya tulis di situ sebulan 100 juta. Ternyata itu terlalu kecil. Target 100 juta sebulan itu terlalu kecil ya. Zudi Family, ibu-ibu yang punya 2 anak SD itu ada satu videonya yang ditonton 2,6 miliar. Penontonnya 2 miliar 600 juta. Dia juga tadinya bukan apa-apa, paling ibu rumah tangga dengan anak balita itu kan. Tapi Allah membukakan peluang yang sama untuk kita ya sebagai YouTuber atau siapa saja yang mau masuk jadi YouTuber ya. Jadi Allah itu memang betul-betul membuka peluang untuk semua ya. Allah itu ngasih rezeki dengan cara bigoiri hisab yang tanpa hitungan, tanpa batas gitu ya. Jadi yang penting kewajiban kita itu menjadi YouTuber aja Pak. Menurut saya gitu ya Pak ya. Upload maksudnya. Dan saya juga upload waktu itu tahun 2011 saya canangkan sehari upload 10 satu hari. Dan itu saya lakukan. Dan saya pernah Pak upload sampai sehari itu paling banyak 27. Ada sekarang saya duduk capek. Ada wifi-nya, sayang kan unlimited. Bayarnya juga 400.000 apa berapa gitu. Yang bayarnya juga anak saya. Wah, jadi ayo Pak, kita jadi YouTuber Pak. Dengan ngimpi ngimpinya 1 miliar sebulan bisa Pak insya Allah ya. Kenapa? Ya Allah itu kan khairur razikin ya. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki ya. Terserah Allah nanti. Saya kira Pak Ade bisa tuh 1 miliar sebulan, 2 miliar juga bisa. Masa cuma Deddy Corbuzier aja yang penghasilannya 3 miliar sebulan misalnya kan. Pak Ade Fahrul orang Tebet bisa Pak. Insya Allah saya juga bisa. Jangan kita memblok ya, memblok pikiran kita sendiri bahwa itu nggak bisa. Bisa. Modalnya cuma HP ini bisa. Ini HP ini saya pegang. Pakai ini tapi pakai pakai pengeras suara. Lah pengeras suaranya cuma 100.000 merek Boya. Tinggal dicolokin di mana nih? Di sini nih.
Di samping kanan HP sama taruh sini panjangnya 5 meter ya, supaya lebih keras aja. Kalau nggak pakai boya, kalau deket ini ya bisa. Ayo Pak Dek, kita ini Pak, kita diem aja Pak, nggak usah ngomong-ngomong. Pokoknya nanti tahu-tahu penghasilan kita Allah izinkan Pak Ade 1 miliar sebulan, saya 1 miliar bisa. Insya Allah bisa, nanti kita keliling dunia bareng Pak. Kita ke mana? Ke Turki kayak ke Madinah, Mekah. Jangan lupa umroh 2 kali. Rasulullah tuh umroh 2 kali selama hidupnya. Terus haji sekali. Pak Ade udah sampai Malaysia kan ya? Tapi kan belum sampai Spanyol. Nanti kita jalan-jalan Pak. Kita ngevlog bareng ya. Ke Afrika Selatan itu, ke Boston ya, kemana lah ya. Ke Eropa, masa cuma Vicky Naki aja yang jalan-jalan ke Swiss, ke Amsterdam, ke mana itu Pak, ke UK United Kingdom ya, Inggris. Tapi dia belum ke Perancis ya. Harus dia lihat ini tuh, lihat museum ya, ke pusat kepustakaan misalnya, itu harus masuk juga situ. Ke pusat bisnis misalnya ya, ke pusat-pusat ya, ke universitas, itu harus begitu ya. Jangan cuma jalan-jalan aja ketemu si Lea di UK, ketemu siapa lagi ya, ketemu si Spring. si Diki kerjanya ketemu teman-teman cantik, nanti akhirnya ketemu lagi Pak, dia masih Tuba, paling dia nanti pulang dari Eropa mampir Ankara, ketemu sama si kekasih hatinya yang cantik jelita itu, si Tuba Kiara. Ayo Pak, kita jalan-jalan ke Eropa, nanti ketemu apa, fans kita Pak. Ketemu. Meskipun kita udah berumur. Umur berapa saya? 53 ya. Kalau saya masih 27 Pak. Semangat Pak, kita jadi YouTuber Pak ya. Tapi diem aja, kita ini sekedar kita ngomong berdua aja. Jangan sampai kita dilampaui sama anak-anak muda. Mereka juga kan punya HP. Emang yang punya HP kita aja Pak. Jangan-jangan mereka nanti beli kamera yang canggih ya, beli yang wireless ya. Kita kelampaui nanti ya, terlampaui. Makanya kita diam-diam aja Pak Ade Fahrul. Kita jadi YouTuber sampai targetnya insya Allah penghasilan kita 1 bulan itu Pak 1 miliar Pak. Abdul Somad aja 400 juta ya sebulan. Mundurkan diri dia jadi pegawai negeri. Apalagi pegawai negeri jadi dosen paling 6 juta 7 juta. Kalau lurah di DKI kan gajinya 27 juta ya, take home pay. Tapi kalau udah pensiun ya paling ya 5 juta, 6 juta juga Pak. Gak enak Pak punya duit dikit, kita syukur yang dikit, kita syukur yang banyak. Saya mau yang banyak, karena itu nanti bisa bangun masjid yang kedua saya. Gak usah minta sumbangan dari donasi dari mana-mana ya, bikin aja 3 lantai masjid putri Pak, namanya Masjid Tahfiz Putri. Namanya Masjid Aisyah ya, khusus masjid untuk putri. Saya pengen tuh bikin 3 lantai lah. Itu kalau sebulan 1 miliar kan saya bisa bikin itu. Ya, 3 bulan, 4 bulan jadi tuh 4 miliar, 5 miliar. Masjid 3 putih apa? Tanahnya kan ada tanah wakaf 403 meter dari penonton seluruh dunia. Oh ya, terima kasih ya para donatur di seluruh dunia ya yang sudah mendonasikan untuk membeli tanah 400 meter. Sudah kita beli 400 kali 750 waktu itu. Jadi kita bayar 300 juta. Uangnya dari mana? Dari penonton, dari Bapak Ibu, adik semua ya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya kembali ke Pak Adik gitu aja Pak. Kita diem aja Pak. Pokoknya targetnya berapa? 1 bulan 1 miliar. Insya Allah bisa. Tapi saya 1 miliar kekecilan Pak, kita naikin lah. Saya pengen 1 bulan itu 3 miliar Pak. Kecil 5 miliar deh. Ngimpi orang bayar dah. Saya mau sarapan dulu Pak Dek. Pagi-pagi ngimpi orang jelas ya. Ngimpi memang harus nggak jelas. Tapi nggak semua orang bisa ngimpi besar Pak. Rata-rata ngimpinya UMR. Anak-anak milenial. Sayang betul hidup sekali. Gitu. Di dunia ini kan hidup cuma sekali Pak. Habis itu pulang ke akhirat. Terus kata Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama yang pertama itu, Buya Hamka. Ya, habis pulang ke akhirat kita nggak kembali ke dunia loh. Jadi kalau punya keinginan, punya cita-cita, kata Buya Hamka, itu jangan tanggung-tanggung, berani yang penting. Meskipun nggak kaya harus berani. Jangan cita-cita yang kecil, berani ya. Malu deket jalan. Tersangkanya saya ngomong sendiri kayak orang gila. Memang harus gila Pak. Ya.
Ya cita-cita harus gila Pak Dek. Padahal ngapain masak, udah Pak Dek saya nyarap nasi uduk Pak Dek makan nasi uduk juga di tempat ya, sama-sama nasi uduk, tapi insya Allah kita jadi YouTuber profesional ya Pak Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta lawan ya. UMR itu upah minimum regional itu dengan ngimpi besar ya. Masa mau punya apa itu UMR 5 juta, 6 juta sampai seumur hidup. Harus dihancurkan pikiran itu, kembangkan imajinasi besar. Karena menurut Buya Hamka ya, Ketua Majelis Ulama yang pertama, Buya Hamka, penulis Tafsir Al-Azhar 15 jilid di dalam penjara Soekarno, dalam tahanan zaman Presiden Soekarno. Dia bilang, Buya Hamka bilang, saya pernah ketemu Buya Hamka umur 19 tahun dulu, lulus SMA 14 negeri di Jakarta, saya ke Kebayoran, rumahnya dekat Masjid Al-Azhar. Itu dia bilang begini, hidup di dunia itu cuma satu kali. Setelah itu kita pulang ke negeri akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu kata Buya Hamka, kalau punya cita-cita, punya keinginan, tanggung jangan. Yang penting berani meskipun kita nggak kaya. Gitu katanya, berani. Ya, berani ngimpi. Lihat kemarin, hari ini videonya sedang viral ya. Vicky Naki jalan-jalan ke Eropa. Gitu. Tadinya dia main game 6 tahun, terus kemudian sadar hidup nggak bisa begini terus ya. Dia belajar bahasa sendiri, belajar bahasa Inggris sendiri di YouTube gitu. 6 tahun main game di kamar gitu, nggak tahu masa depan cita-citanya apa. Belajar bahasa Inggris sendiri, nggak pakai kursus, nggak usah ke kampung Inggris. Ya kalau kampung Inggris ya nggak apa-apa kalau mau jalan-jalan. Saya juga dari sana 6 bulan kampung Inggris. Ini dari Happy English Course ya, tempat kuliah saya, HEC, Happy English Course yang pertama ada 2, grupnya BEC, Basic English Course-nya Pak Mr. Kalen ya, yang terkenal itu the soul of kampung Inggris ya. Mr. Kalen adalah soul, jiwa dari kampung Inggris ya. Sekarang 200 tempat kursus di kampung Inggris yang dirintis oleh BEC begitu ya, Basic English Course-nya Mr. Cullen. Tahun 70-an menjadi kampung Inggris yang kemudian beranak pinak menjadi kampung Inggris di Bogor, di sini di mana-mana ada kampung Inggris. Mengikuti pola yang dirintis oleh Mr. Cullen. Ya. Belajar bahasa Inggris sendiri. Terus dia main Ome TV, ngobrol. Tadinya ya I'm shy, katanya saya itu malu, I'm nervous, saya ragu-ragu terguncang nervous itu apa sih? Nervous itu loh, nervous, gugup ya. Waktu ngomong di depan Ome TV, di depan YouTube itu. Terus dia juga akhirnya keluar dari zona nyaman itu, memaksakan diri. Kata Vicky Naki, be yourself, jadi diri sendiri aja, terus do it, lakukan apa saja yang kamu mau meskipun yang penting manfaat. Gak usah banyak mikir katanya. Nah, dia sekarang jalan-jalan ke Belanda, ke Amsterdam. Harusnya dia selain ke Amsterdam tuh ke itu loh, pusat-pusat budaya, ke universitas, ke perpustakaan, ke pusat budaya, ke museum, mestinya gitu. Gak terus jalan dari hotel ke mall balik lagi. Terus dari situ dia ke mana? Ke Swiss. Ya, cuma nyari salju, jangan begitu, harusnya cari pusat-pusat yang peradaban di Eropa tuh. Terus ke London kata, di London ke Prancis itu ada museum besar itu, ya, masuklah situ. Artinya Vicky Naki itu sebagai satu role model, dia dengan YouTube itu bisa keliling dunia, nggak perlu dia ngelamar di perusahaan jadi UMR, dia juga cuma SMA, Atta Halilintar ijazah SMP-nya juga nggak ditebus, tapi dia bisa keliling dunia dan bisa beli rumah 30 miliar
dalam usia 23 tahun pakai YouTube. Jadi lawan itu UMR dengan cara menjadi YouTuber dan sungguh-sungguh jadi YouTuber. Nanti bisa keliling dunia, kembangkan cita-cita besar selagi muda, istilahnya kembangkan layar selagi muda gitu. Jangan cuma nyari uang dalam hidup itu. Kita dilahirkan tidak untuk bekerja. Ini saya ngomong khusus untuk anak muda ya. Kita dilahirkan tidak untuk bekerja, tapi kita dilahirkan untuk berkembang. Ya. Jadi kembangkanlah diri itu melalui HP, melalui yang ada, mulailah dari yang ada. Karena yang ada itu lebih dari cukup untuk memulai pekerjaan. Apa yang ada itu? Itu HP itu ada. Mulai bikin apa saja langsung upload. Satu hari satu upload nggak apa-apa, 7 menit. Mulai dirintis sekarang. Jadikan YouTube itu menjadi profit center, pusat center profit, pusat keuntungan. Sekarang cara mencari uang itu sudah memasuki era yang baru. Bisa melalui YouTube sekarang, bisa melalui Instagram, bisa melalui TikTok, ya kan? Malah penggemar TikTok, yang nonton TikTok tuh lebih berlipat-lipat daripada YouTube. Jadi saya nyarankan jadilah YouTuber dan jadilah ngimpi yang besar, punyalah impian yang besar. Jangan impian yang minimalis, punya gaji sebulanan UMR Jakarta 4,6 atau 5, berapa. Aduh, sayang itu hidup, bro. Sayang hidup aja untuk nyari uang yang nggak seberapa ya. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 10 juga udah habis hidup. Nunggu lagi gajian nanti tanggal 25. Jangan begitu hidup ya. Manfaatkan umur. Umur itu adalah rezeki. Kesehatan itu adalah rezeki. Bisa bernafas itu adalah rezeki. Uang itu adalah rezeki. Gitu. HP itu rezeki. YouTube itu adalah rezeki. Sudah disiapkan oleh Allah untuk berdagang, berbisnis online, dan lainnya menjadi YouTuber. Yang paling mudah adalah menjadi YouTuber ya. Kalau bisa nyanyi aja. Cover lagu apa aja dengan suara yang seadanya, sambil nanti memperbaiki diri, belajar memperbaiki diri sambil direkam gitu. Kalau punya bengkel itu waktu membenerin motor itu dinyalain HP-nya itu ya, yang nggak usah ngomong, berarti kan bunyi kalau motornya ngomong gitu kan, itu diupload ya, sejam apa 15 menit apa 10 menit waktu ngeluarin oli, waktu bongkar ban itu nanti lama-lama jadi duit itu. Daripada nggak masuk YouTube. Yang bisa benerin kipas angin ya, cara benerin kipas angin itu bagaimana, cara benerin kulkas bagaimana, cara masang listrik gimana, itu aja terus dimuat itu ya, waktu kita reparasi atau servis motor atau servis apa yang kita bisa ya. Kalau bisa nyanyi ya terus lagu-lagu itu ya, enak nggak enak pokoknya upload. Ada anak saya jadi YouTuber, ada kucing KW di depan rumah, dia ambil gambarnya 2 menit, dia upload, akhirnya dapat subscribernya 1000 dalam waktu 1000 subscriber dalam waktu 1 minggu, kalau nggak salah 1 minggu. Terus yang nonton itu kucing KW itu sampai 800.000 dalam waktu sebulan apa seminggu. 800.000 cuma kucing kawin aja, gampang bener jadi YouTuber. Nah, si itu juga begitu. Kayak yang lebih dahsyat tentu Ari Agassi ya. Dia live streaming setiap hari itu 6 jam, 7 jam sampai subuh gitu, dengan orang-orang asing sambil memperbaiki bahasa Inggris ya kan. Akhirnya dia punya duit dengan YouTube itu. Sekarang YouTube-nya lambat laut berkembang, dan kemarin alhamdulillah dapat 100.000 subscriber kan, diucapkan oleh teman-temannya yang cewek-cewek itu dari seluruh dunia ya kan. Dan dia sekarang kemarin itu dia keliling dunia, di lebih sebulan ada di Turki, ketemu sama kekasihnya si Songgul itu yang teman dari Bumi TV itu, nggak tahu, moga-moga cepat nikah ya. Cantik bro itu, si Songgul. Uangnya dari mana ya? Dari YouTube itu, Ari Agassi itu. Coba kalau dia nggak nge-YouTube, dia ngelamar di pabrik, gajinya 4,5, itu nggak merendahkan orang pabrik, enggak ya, tapi kita dilahirkan tidak untuk bekerja, tapi kita dilahirkan untuk berkembang. Lawanlah UMR itu ya. Dengan apa?
dengan ngimpi besar. Ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan ngimpi kecil. Kelilinglah dunia ngimpinya gitu. Ya enggak. Seperti siapa itu? Udah 3 kali ke Turki itu menemui kekasihnya Tuba Kiara Fikinaki itu. Berapa ongkosnya tuh? Di pesawat aja 20 jam. Dia mengarungi udara 20 jam untuk menjumpai kekasihnya yang mahasiswi tingkat pertama itu. Tuba Kiara yang cantik cerita. Dari Turki ya, gadis Turki itu. Dari mana duitnya? Dari YouTube. Coba kalau Ari Agassi nggak main YouTube, orang kita orang Indonesia itu terus atau saya Fikinaki nggak main YouTube, nggak punya duit ya. Mungkin dua-duanya kerja di pabrik itu, ngelamar sana ngelamar sini, tapi gondrong labanan yang madrasah sanawiyah dia punya duit banyak, hanya mancing. Gondrong labanan. Gondrong labanan mancing ya, dengan wajah seadanya kan gondrong labanan lebih ganteng saya dibanding gondrong labanan, tapi duitnya lebih banyak dia. Intinya mancing aja, narik kail, mancing narik kail itu. Apalagi Atta Halilintar itu lebih hebat ya, lebih hebat dari Fikinaki. Perjuangan dari umur 10-12 dia sudah mulai mencari uang sendiri, dan akhirnya dia menemukan platform yang ditemukan oleh orang Islam, Jawed Karim. Namanya Jawed Karim, penemu atau video pertama 23 April 2005, 19 detik lamanya. Me at the zoo. Saya ada di kebun binatang di San Diego, di belakangnya adalah gajah. 19 detik. Itulah video pertama di Semesta. Dan orang pertama yang di YouTube ada Jawed Karim, orang Islam Bangladesh, bapaknya orang Naimul Karim, dokter, dan emaknya, ibunya namanya Christine Karim, dan mereka sekarang pindah warga negara menjadi warga negara Jerman dan Amerika. Berubahlah ya, kehidupan dan masa depan dengan menjadi YouTuber. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di Semesta Fasbir Sabr Jabila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.